Beberapa hari yang lalu, waktu itu saya sholat Jumat di masjid yang biasa tempat saya sholat Jumat di situ ya. Nah, pada waktu saya mendengarkan khotib berkhutbah, jadi ustadz ini biasa berkhutbah di situ dan saya sudah mendengarkan beberapa kali tentang khutbahnya dia. Jadi beliau ini kalau berkhutbah selalu beberapa kali sampai menitikkan air mata, menangis gitu ya. Terdengar juga dari suaranya yang bergetar. Nah, beberapa kali itu atau beberapa waktu sebelumnya ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya di hari Jumat, biasanya saya biasa saja. Meskipun beliau ini sempat menitikkan air mata ketika berkhotbah atau sedikit terisak ketika berkhotbah, saya tidak terlalu emosional, tidak ikut menangis gitu ya. Nah, tapi pada waktu kemarin itu, jadi ketika saya mendengarkan suara beliau mulai bergetar itu, hati saya bertanya-tanya gitu ya. Bukankah Ustadz ini hatinya halus, hatinya lembut, dan dalam berkhotbah itu menggunakan hati. Ketika dia berbicara dengan hatinya, sehingga beliaunya sampai terbawa dan menitikkan air mata, menangis gitu ya. Nah, kemudian saya kembalikan ke diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa mengikuti atau tidak bisa menangis, tidak bisa menitikkan air mata seperti yang beliau berkhutbah itu, padahal saya juga mendengarkan apa yang disampaikan. Dan saya lihat beberapa teman, kemudian juga para jamaah yang lainnya juga tetap tenang, tetapi saya melihat tidak ada yang menitikkan air mata seperti yang berkhutbah itu, Ustadz itu. Kemudian bahkan di belakang saya malah ada yang berbicara ramai gitu ya. Nah, jangan-jangan hati saya ini juga tidak hidup gitu ya. Saya bertanya seperti itu. Jangan-jangan saya mendengarkan khotbah khotib ini tidak dengan hati, tapi hanya mendengarkan dengan telinga saja, tidak sampai ke hati, atau tidak mendengarkan dengan hati. Saya bertanya seperti itu. Kemudian secepat kilat saya mencoba memposisikan mendengarkan dengan hati, menyimak dengan hati, bukan lagi dengan telinga gitu ya. Dengan seperti itu saya bertekad, saya tutup, saya off-kan telinga saya, kemudian saya langsung dengarkan dengan hati saya. Saya tarik nafas pelan-pelan, kemudian saya rasakan detak jantung dan nafas yang keluar masuk, kemudian saya dengarkan apa yang dikhotbahkan. Dan ketika sang khotib ini, beliau ini sedang membacakan doa, kemudian menangis, saya juga akhirnya ikut menitikkan air mata, ikut menangis juga. Artinya benar, berarti ketika kita mendengarkan dengan hati, kita menyimak, melihat dengan hati, maka apa yang disampaikan oleh sang khotib atau pembicara ataupun pengkhotbah itu, penceramah itu dengan hati juga, maka akan bisa kita tangkap dengan hati kita dan kita akan persepsinya sama, sehingga beliaunya menitikkan air mata, juga saya juga menitikkan air mata gitu. Sehingga saya berpikiran, oh benar, berarti selama ini saya tidak mendengarkan dengan hati. Begitu kira-kira ya, itu kan kesimpulan saya. Tapi memang benar, jadi saya waktu itu juga langsung menangis. Nah, ini yang menjadi titik tolaknya itu. Kenapa saya mengambil kesimpulan dalam hati saya seperti itu? Karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam 3 bulan terakhir ini, saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang selalu menyampaikan, ayo dihidupkan hati kita gitu. Ayo coba dihidupkan hati kita, diberi makan hati kita gitu ya, supaya hati kita bisa hidup, hati kita bisa mendengarkan, melihat gitu ya. Sering mendengarkan semacam itu. Kemudian beberapa teman juga menyampaikan cara mendengarkan, cara melihat dengan hati, ya seperti itu tadi. Jadi saya diam, kemudian menarik nafas, saya rasakan tarikan nafas itu, saya rasakan detak jantung saya, dan kemudian saya coba dengarkan, dan memang langsung nyambung. Artinya satu frekuensi. Ketika ada seorang yang menyampaikan dengan hati, maka kita juga akan bisa menangkapnya dengan hati. Tetapi ketika orang itu menyampaikan sesuatu, kemudian kita mendengarkan dengan otak kita, dengan telinga kita saja, maka
tidak akan sampai dalam hati kita. Nah, itu kira-kira cara mendengarkan dengan hati. Nah, Anda yang punya cara lain, bagaimana cara mendengarkan, cara melihat dengan hati itu, silakan Anda bisa berbagi komen ya, berbagi cara di kolom komentar ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apa sih pentingnya mendengarkan, melihat, merasakan itu dengan hati? Sepenting itukah sehingga kita harus melakukannya? Oke, kita akan lihat seberapa penting sebetulnya. Jadi begini, ketika kita mendengarkan dengan hati, ketika kita mendengarkan hanya dengan pendengaran telinga saja, maka akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Bayangkan begini teman-teman, kalau kita akan datang ke tempat ibadah untuk beribadah, apakah itu di masjid, di gereja, kemudian di pura, atau di tempat ibadah lainnya, apapun lah, kita selalu diminta untuk konsentrasi, kemudian mendengarkan dengan hati, tentu saja. Nah, tetapi ketika itu tidak kita lakukan, maka hanya akan masuk dalam telinga, dalam otak kita saja. Sehingga ada istilah, paling kalau dikasih tahu juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena tidak ada dalam hati kita gitu ya. Perbedaannya, ketika kita mendengarkan dengan telinga saja, maka benar akan keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Padahal kan masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, turun ke hati. Nah, setelah dari hati itu apa bedanya? Setelah ketika mendengarkan dengan hati, maka akan ada timbul beberapa proyeksi gitu ya. Timbul beberapa proyeksi atau akan timbul 3 perilaku, minimal 3 perilaku. Jadi yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama, dengan empati gitu ya. Kita mendengarkan dengan empati. Jadi kita, kalau orangnya ada di depan kita, maka kita melihat. Kemudian juga mendengarkan dengan seksama gitu. Dengan, kalau saya katakan konsentrasi nanti seperti orang meditasi. Tetapi kita mendengarkan dengan cermat, dengan seksama gitu ya. Dengan penuh perasaan dan serius mendengarkannya gitu ya. Kita akan kelihatan, perbedaannya akan kelihatan gitu. Nah, itu tahap yang pertama. Ketika kita mendengarkan dengan hati, akan kelihatan gestur tubuh kita gitu ya. Ya mungkin kalau kita mendengarkan hanya dengan telinga, mungkin kita akan tengok-tengok, pelongo-pelongo gitu ya. Tetapi ketika mendengarkan dengan hati, maka akan kelihatan betul gestur tubuh kita itu memang benar-benar mendengarkan dengan hati kita gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mendengarkan dan melihat dengan hati, maka kita punya empati dalam lisan. Empati itu artinya kita merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang berbicara dengan kita itu ya. Persis perasaannya itu sama gitu ya. Persis sama dengan yang dirasakan dia. Sehingga ketika dia menangis, kita juga ikut menangis gitu ya. Nah, jadi satu frekuensi. Nah, ketika itu terjadi, selain gestur tubuh kita tadi, ucapan kita juga akan sama gitu ya. Sama dalam artian ketika beliau susah, maka kita juga akan ikut mendoakan supaya dia terlepas dari kesusahannya kan gitu. Jadi tahap yang kedua, kita mendengarkan, akan berdoa, minimal mendoakan. Kalau memang dia sedang dalam masalah, biar cepat selesai gitu ya. Karena kita ikut merasakan betul apa yang dia rasakan, kita juga merasakan gitu ya. Nah, itu kalau dalam sebuah masalah atau kesusahan. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga, ya tentu yang ketiga ini tidak semua orang bisa. Karena kalau yang pertama tadi, ketika kita sudah mendengarkan dengan hati, maka kita akan mendengarkannya dengan seksama gitu ya. Kemudian yang berikutnya akan keluar dari ucapan kita, lisan kita, yang membuat dia supaya lebih baik. Minimal kita mendoakan dia supaya lebih baik, atau kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat dia bisa lebih baik, berdoa misalkan gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita bisa respect, kemudian action, melakukan sesuatu, membantu orang yang berbicara depan kita. Kalau dia sedang berkeluh kesah atau katakanlah menyampaikan perasaannya yang lagi gundah gitu ya, kita akan action untuk membantunya dalam bentuk perilaku. Nah, itu 3 hal gitu ya. Karena itu
Ini akan apa ya? Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nah ini tadi. Kalau itu bedanya ya. Kalau bedanya yang tadi yang pertama mendengarkan dengan hati, kemudian muncul tiga perilaku yang bisa kita lihat, gestur tubuh, kemudian lisan atau ucapan, kemudian yang ketiga perbuatan. Nah, perbuatan tentu saja akan mencerminkan kualitas hati seseorang gitu ya. Membantu misalkan itu sesuatu yang ya sangat tinggi ketika kita bergerak membantu gitu ya. Karena kan kita berarti bermanfaat untuk sesama manusia gitu ya. Nah, perbedaannya ketika kita mendengarkan dengan telinga saja tanpa hati, maka ya sudah selesai seperti tadi ya. Masuk telinga kanan kita dengarkan, seakan-akan kita mengerti, seakan-akan kita paham betul, tapi ya sudah selesai, clear, nggak ada masalah, nggak ada perasaan empati, kemudian tidak ada kalimat untuk berdoa atau paling tidak samam gitu ya, kemudian action apalagi tidak akan nyampe gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, bagaimana kalau kemudian yang terjadi adalah kita tidak melakukan atau tidak melihat mendengar dengan hati? Padahal kan sudah jelas di dalam manusia itu, dalam tubuh manusia itu ada satu daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semuanya dalam manusia itu. Tetapi kalau daging itu buruk, busuk, maka busuklah perilaku manusia. Itu adalah hati, kan gitu. Nah, artinya ini akan membedakan manusia yang berhati busuk dengan hati yang berbaik sebagai seorang manusia. Dan itu akan tercermin dalam perilaku. Coba bayangkan begini. Kalau misalkan seseorang itu datang ke tempat ibadah atau mendengarkan penceramah dimanapun lah, sesuatu yang baik. Nah, kita kan diminta untuk mendengarkan dengan hati. Tetapi ketika di situ sesuatu yang sebetulnya memang sangat ritual kita untuk mengasah hati kita supaya lebih baik, ternyata kita tidak gunakan hati kita, apalagi di tempat lain, kan begitu. Jadi logikanya begini loh. Kalau di tempat ibadah yang sudah jelas-jelas di situ sebagai bengkel hati gitu ya, di tempat ibadah, di tempat kita mengkaji ilmu, majelis ilmu gitu ya, kita sudah disuruh menggunakan hati, tetapi kita tidak menggunakan. Tempat yang sakral saja kita tidak gunakan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan banyak yang tidak menggunakan hati ketika kita berbisnis, ketika kita berhubungan dengan seluruh masyarakat di sekitar kita. Jangan-jangan kita tidak menggunakan hati. Padahal tadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang kalau daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Tetapi kalau daging itu buruk, maka buruklah manusia itu. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian seseorang ini ternyata, atau di tempat kita ternyata tidak banyak yang menggunakan hati dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, dalam segala bidang, berbisnis, berpolitik, berdagang gitu ya, ataupun ya bersosialisasi tidak menggunakan hati. Bayangkan, dalam sebuah bisnis ketika seorang tidak menggunakan hati, tidak akan peduli pasangan bisnisnya. Pasangan bisnis itu begini, kalau saya berdagang, menjual, maka di situ sebagai pembeli, itu pasangan bisnis ya. Jadi bayangkan kalau kemudian saya menjual tanpa menggunakan hati, nggak peduli, yang penting saya untung, dia bangkrut nggak ngurus, kan gitu. Kalau sudah tidak menggunakan hati. Tetapi ketika menggunakan hati, maka kita akan berpikir kalau kita di tempatnya dia, tentu kan juga ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga ayo sama-sama untung, win-win solution gitu ya. Berbisnis itu bukan hanya untuk mencari keuntungan kita saja, tapi juga untuk keuntungan yang lain. Logikanya semacam itu kalau kita pakai hati. Tetapi kalau tidak pakai hati, nggak ngurus orang itu, yang penting saya dapat laba, dia mau bangkrut, mau mati, kan nggak peduli kita. Ya karena hatinya sudah nggak ada, kan gitu. Nah, dalam bersosialisasi juga gitu, dalam berkomunikasi, berhubungan dengan masyarakat yang lain, kita tidak akan pernah peduli itu. Yang penting kita aja, pokoknya untung gitu ya. Nah, itulah kondisi di masyarakat kita. Ada yang menggunakan hati, ada yang tidak menggunakan hati. Nah, menurut Anda, apakah di tempat kita ini, di masyarakat kita ini, memang
sudah banyak yang menggunakan hati dalam setiap perilakunya, setiap komunikasinya, setiap bersikap gitu ya. Atau sebaliknya, menurut Anda, bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang tidak menggunakan hati, atau bahkan mungkin hatinya mati, hatinya keras, apapun itu ya. Oke, ini bahan renungan. Silakan Anda yang ingin berpendapat di kolom komentar, berargumen. Salam dan sukses selalu untuk Anda.